Nah, Bapak Ibu, kita belajar etika. Etika ini apa dan kita letakkan di mana? Dan mengapa kita belajar etika dalam kaitannya dengan bidang ini? Ini namanya metakognitif. Bukan cuma belajar konten, tapi bagaimana cara belajar tentang belajar. Bagaimana kita memahami etika ini dalam beberapa level. Ini yang disebut dengan metakognitif. Nah, Bapak Ibu, level paling dasar kalau kita belajar etika, level paling dasar bahwa ketinggian, kemuliaan, kedudukan manusia itu ditentukan oleh akhlaknya. Ini dasarnya. Dasar dari semua pembelajaran etika. Bahwa manusia diukur kemuliaan, keunggulannya itu dari etika yang dia miliki. Karena itu Nabi kita juga ya datang ya untuk menyempurnakan akhlak. Di dalamnya ada etika. Jadi konsep yang paling dasar, manusia itu ketinggian kualitas, kemuliaan manusia itu ditentukan oleh etika atau akhlaknya. Jadi siapa manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya. Oleh karena itu, etika melekat pada diri manusia. Artinya dimanapun manusia berada, manusia itu perlu beretika. Karena etika itu ada pada diri manusia. Paham ya? Dan dari mana sumber etika itu? Sumber etika itu adalah fitrah manusia. Fitrah itu adalah sifat kesucian yang ditiupkan oleh Tuhan bersama ruh ke dalam seorang calon ya. Calon manusia, ketika dia ditiupkan ruh, maka fitrah itu ditempatkan oleh Tuhan di dalam diri manusia. Itulah sumber etika yang paling tinggi dalam diri manusia. Karena itu langsung ditiupkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya etika itu adalah merefleksikan sifat-sifat ketuhanan di dalam diri manusia. Kita mau bicara apa saja, etika yang paling tinggi adalah etika ketuhanan yang sudah ada di dalam diri manusia. Kenapa? Karena itu adalah fitrah suci yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Ini landasannya dulu ini kita paham. Karena itu dimanapun manusia berada, kapanpun, manusia itu harus beretika. Mau di pasar, mau di rumah, mau di kantor, mau di kuliah online, kita di dalam bekerja, kita dalam bergaul, kita dalam berbisnis, dimanapun. Tidak ada satu aktivitas hidup manusia itu yang tidak memerlukan etika. Ini kita paham dulu ini sampai di sini. Ya. Jadi tanpa kita belajar etika media, ketika kita menggunakan media, otomatis kita harus menggunakan etika. Karena etika itu melekat pada diri manusia. Kita naik ke jenjang yang kedua. Itu tadi jenjang dasar sebuah etika. Kita naik ke jenjang yang kedua. Bapak Ibu, kita sekarang belajar media penyiaran digital. Media adalah sebuah alat interaksi, alat komunikasi. Media ini adalah satu perangkat teknis, satu organisasi atau satu kekuatan. Itu saya sudah jelaskan juga, 3 level media. Media sebagai teknis, media sebagai organisasi, dan media sebagai sumber kekuatan, kekuasaan atau perubahan yang disebut mediatisasi. Nah, ketika kita menggunakan media, Bapak Ibu, maka kita perlu etika khusus. Karena media ini punya karakter. Media ini punya sifat-sifat. Dan media ini menghubungkan kita dengan orang lain. Jadi kalau kita menggunakan media, itu kita punya media, kita punya etika khusus.
yaitu etika media. Ini level kedua. Ya. Kenapa? Karena media ini adalah satu perangkat yang punya karakter-karakter khusus. Sehingga diperlukan satu etika khusus. Nah, Bapak Ibu, pengguna media itu ada dua. Ada pengguna umum, ada pengguna umum, dan ada pengguna khusus. Kita ini masuk pengguna umum. Orang-orang yang menggunakan media. Dan ada pengguna khusus, yaitu orang yang bekerja di media. Bedakan, orang yang menggunakan media dan orang yang bekerja di media. Namun, perhatikan, ini penting. Meskipun kita pengguna umum, tapi ada sifat-sifat media yang memungkinkan kita, pengguna umum, berubah. Bukan menjadi sebagai pengguna, tapi berubah menjadi pengelola, berubah menjadi sumber pesan, berubah menjadi pemilik media. Nah, ini perhatikan ya. Bahwa kita memang ini pengguna umum, tapi sifat-sifat media memungkinkan kita punya akun, memungkinkan kita punya channel, memungkinkan kita memproduksi konten. Sehingga pengguna umum yang tadinya hanya sebagai halayak yang pasif sekarang menjadi orang-orang yang aktif memproduksi konten media. Karena itu, ketika kita memproduksi konten media, maka yang harus kita gunakan adalah prinsip-prinsip etik yang dimiliki oleh lembaga dan profesi media. Paham ya? Jadi kalau Bapak Ibu mau aman memproduksi konten di media, baik itu media sosial maupun media konvensional, maka kita harus menggunakan kode etik profesional lembaga pers atau lembaga media yang memang bertugas untuk mengontrol, mengatur etika media. Nah, jadi saran saya, walaupun kita sebagai pengguna umum, Bapak Ibu harus tahu dan mempraktekkan minimal yang pertama, mempraktekkan kode etik pers. Yang kedua, memperhatikan dan mempraktekkan kode etik media siber. Yang ketiga, memperhatikan dan mempraktekkan P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Yang keempat, memperhatikan dan mempraktekkan kode etik periklanan, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini sudah 6 undang-undang. Kita merujuk. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau aman, karena ingat, sekarang ini halayak bukan cuma menerima konten, tapi juga memproduksi konten. Oleh karena itu, kita berubah menjadi penerima, dari penerima, kita berubah dari penerima menjadi sumber pesan. Inilah perlunya kita menggunakan etika. Kalau saya cuma menerima pesan, tidak masalah. Walaupun itu nanti ada literasi digital. Tapi etika media diperlukan ketika Bapak Ibu memproduksi konten pesan, memproduksi konten media. Seperti seorang jurnalis, seperti seorang wartawan, seperti seorang reporter, penulis, dai. Ya. Disinilah pentingnya kita menggunakan etika media. Karena kita menjadi seorang sumber pesan. Oke? Paham sampai sini? Ini yang kedua. Etika level kedua. Yaitu etika profesi media. Walaupun kita bukan seorang profesional media,
Tapi ketika kita memproduksi konten di media, kita harus mengikuti kode etik lembaga pers atau media profesional. Nah, ini yang penting diingat Bapak Ibu. Dan saya sudah sebutkan tadi itu 6 panduan. Kode etik jurnalistik, kode etik media cyber, kode etik pers, P3SPS, kemudian Undang-Undang Hak Cipta, kode etik pariwara, kemudian Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, Bapak Ibu, ada lagi kode etik yang lebih khusus, etika yang lebih khusus. Etika yang lebih khusus jika Bapak Ibu menjadi seorang pengelola atau pemilik media. Jadi ini etik level 3. Etika level 1, etika level 2, etika level 3. Kalau misalnya Bapak punya stasiun TV, Bapak punya stasiun radio, Bapak punya koran. Nah, di situ lagi kita punya kode etik. Kode etik organisasi, kita punya kode etik juga pers, kita juga punya kode etik berkaitan misalnya dengan penggunaan sumber daya, ya, SDM dan sebagainya. Nah, jadi ini ada 3 level atau jenjang etika yang perlu kita pahami. Nah, di mana kita berada? Paling tidak kita berada di level 1 dan level 2. Kalau bukan kita pemilik media. Kemudian Bapak Ibu, etika itu ada 2. Ada etika yang bersifat umum dan ada yang etika yang bersifat khusus atau operasional. Etika yang bersifat umum, etika yang kita ambil dari budaya, dari agama, dari nilai-nilai sosial, itu etika yang bersifat umum. Misalnya jujur, bertanggung jawab, amanah, ya, tidak bohong. Itu kan dalam semua agama melarang itu, bohong, curang, ya kan? Jadi yang pertama kita terapkan adalah etika umum yang sudah diatur oleh agama, yang diatur oleh budaya atau diatur oleh nilai sosial. Nah, yang kedua, ada etika yang bersifat khusus yang disebut kode etik. Jadi apa bedanya etika dan kode etik? Kode etik adalah etika yang dibuat oleh lembaga profesi. Etika yang dibuat oleh lembaga profesi. Misalnya kode etik jurnalistik, kode etik kedokteran, kode etik kehakiman, kode etik guru, kode etik dosen, kode etik hipnoterapi, itu ada kode etik. Kode etik itu dibuat oleh organisasi profesi yang mengatur anggota organisasi. Jadi kalau kita bukan jurnalis, kita tidak menjadi anggota satu organisasi pers, berarti kita tidak diikat oleh kode etik secara formal. Tapi ketika kita memproduksi, bikin konten, menulis di koran, kita harus merujuk kepada kode etik itu. Kenapa? Karena ini adalah kode etik profesional. Walaupun kita bukan profesional, dalam artian bukan orang yang bekerja di profesi itu, kita juga tetap harus mengikuti kode etik yang dikeluarkan oleh lembaga profesi. Khususnya Dewan Pers, ya, atau KPI, atau lembaga jurnalis yang lain seperti AJI, IJTI, ya, itu ada. Nah, jadi bedakan 2 ini antara etika umum dan etika khusus. Etika khusus itu disebut kode etik. Kode etik itu dikeluarkan oleh lembaga profesi. Dan kita merujuk ke situ. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memproduksi konten, Bapak harus merujuk kepada kode etik. Karena ini adalah patokan pedoman bagi seorang profesional. Ada beberapa aturan-aturan teknis. Ada beberapa aturan teknis yang berkaitan dengan kode etik. Nanti saya akan sebutkan beberapa
etika yang harus kita ikuti.